Pernahkah kamu merasa hidupmu hancur, seakan semua pintu tertutup? Hutang menumpuk, pekerjaan hilang, hati penuh rasa putus asa. Lalu kamu bertanya, "Ya Allah, kenapa semua ini menimpaku?" Tenang, jangan buru-buru menyerah, karena bisa jadi, di balik gelapnya ujian ini, fajar pertolongan Allah sedang menunggu untuk menyapamu. Tonton video ini sampai akhir. Insya Allah kamu akan menemukan alasan untuk tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Pernahkah kamu merasa hidupmu hancur seketika, seolah dunia menutup semua pintu untukmu? Kita semua pernah berada di titik itu, terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, ditinggalkan orang yang kita sayangi, atau merasa tidak ada lagi harapan. Di saat seperti itu, dada terasa sesak, langkah terasa berat, dan seakan-akan tidak ada lagi alasan untuk bangun di pagi hari. Inilah momen ketika jiwa kita diuji, dan banyak orang mulai bertanya, apakah ini akhir segalanya? Pernahkah kamu bertanya dalam hati, kenapa semua cobaan ini menimpaku? Saat badai hidup datang bertubi-tubi, kita sering merasa terjebak tanpa jalan keluar. Pikiran penuh dengan rasa takut, bagaimana esok hari, bagaimana makan, bagaimana keluarga. Ketika semua terasa buntu, kita merasa Allah jauh dari kita. Padahal sebenarnya, di titik paling gelap inilah pintu pertolongan justru paling dekat. Bayangkan malam paling gelap, apa yang biasanya muncul setelahnya? Fajar yang terang. Begitu pula hidup kita. Meski hati diliputi rasa putus asa, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Justru di balik kesempitan, ada janji kemudahan. Namun masalahnya, banyak dari kita berhenti di tengah jalan, memilih menyerah, berhenti berdoa, dan kehilangan keyakinan. Padahal satu langkah kesabaran lagi bisa jadi membuka jalan keluar yang tak terduga. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu mau berhenti di kegelapan atau berjalan menuju cahaya? Setiap orang diuji, tapi hanya yang memilih bangkit yang akan menemukan keajaiban. Bab ini adalah awal perjalanan kita untuk memahami bahwa titik terendah bukanlah akhir, melainkan pintu menuju perubahan. Jangan buru-buru menyerah, karena bisa jadi besok adalah hari di mana hidupmu berubah total. Pernahkah kamu merasa Allah tidak adil, seakan semua beban ditimpakan hanya padamu? Seringkali ketika ujian hidup datang, hati kita langsung goyah. Kita membandingkan diri dengan orang lain. Mengapa mereka hidup tenang, sedangkan aku terus diuji? Kita lupa bahwa pandangan manusia terbatas. Kita hanya melihat hari ini, tapi Allah melihat seluruh jalan hidup kita. Apa yang tampak sebagai musibah bisa jadi adalah pintu rezeki dan kemuliaan. Kekuasaan Allah melampaui logika manusia. Jangan sekali-kali mengukurnya dengan pikiran terbatas kita. Logika manusia berkata, tidak ada uang sama dengan tidak ada jalan. Tapi Allah berkata, kun fayakun. Jika Dia berkehendak, apapun bisa terjadi. Ingat Nabi Yunus yang ditelan ikan di lautan gelap. Menurut logika, mustahil selamat. Namun doa tulusnya membelah takdir. Dari gelap perut ikan, Allah keluarkan jalan terang. Itu bukti bahwa logika manusia bukan standar bagi kuasa Allah. Jangan buru-buru menganggap ujian sebagai hukuman. Bisa jadi itu tanda Allah sedang mengangkat derajatmu. Saat kesulitan menimpa, kita sering merasa dihukum, padahal ujian adalah cara Allah membersihkan dosa, menguatkan hati, dan mendekatkan kita padanya. Sakit bisa menghapus dosa, kehilangan bisa mendidik hati agar tidak bergantung pada dunia. Ketika kita sabar, Allah catat pahala yang jauh melampaui bayangan kita. Jika hati mulai goyah, ingat, doa dan ikhtiar adalah senjata tanpa batas. Berdoa bukan hanya ritual, tapi pengakuan kita sebagai hamba yang lemah. Sementara ikhtiar adalah bukti kesungguhan kita. Gabungan keduanya adalah kunci. Jangan biarkan ujian membuatmu diam dan pasrah tanpa usaha. Allah suka hamba yang berdoa sambil bergerak. Hari ini memang berat, tapi bisa jadi esok adalah kejutan indah yang sudah disiapkan Allah. Tahukah kamu,
ada 4 kunci sederhana yang bisa membuka jalan keluar dari setiap ujian. Solusi Islami tidak rumit, tapi sering kita abaikan. 4 hal itu adalah doa, husnuzon, sabar, dan ikhtiar. Semua ini bukan teori, melainkan panduan hidup yang sudah dibuktikan oleh para nabi dan orang-orang soleh. Jika kita mengamalkannya dengan konsisten, maka keajaiban bisa datang dari arah yang tak pernah disangka. Doa bukan sekadar kata-kata. Doa adalah senjata terkuat seorang mukmin. Saat manusia merasa buntu, doa adalah pintu komunikasi langsung dengan Allah. Jangan remehkan doa yang keluar dari hati yang hancur. Justru doa di titik terendah seringkali lebih cepat diijabah. Ucapkan doa sederhana, meski hanya, "Ya Allah, tolong aku." Jangan berhenti, karena doa adalah bukti bahwa kita masih percaya pada pertolongannya. Berbaik sangkalah pada Allah, karena husnuzon adalah kunci agar hati tetap tenang. Saat musibah menimpa, pikiran kita sering dipenuhi prasangka buruk. Tapi ingatlah, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita berprasangka baik, maka hati jadi lebih lapang dan jalan keluar terasa lebih mudah terlihat. Husnuzon bukan hanya menenangkan jiwa, tapi juga menyalakan harapan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Sabar dan ikhtiar, 2 sayap yang akan membawamu terbang keluar dari ujian. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, dan ikhtiar bukan berarti bergerak tanpa doa. Keduanya harus seimbang. Sabar menahan hati agar tidak mengeluh, sementara ikhtiar menggerakkan tangan agar tetap berusaha. Inilah bukti keimanan sejati. Ketika sabar dan ikhtiar berpadu, maka pertolongan Allah turun dengan cara yang tak pernah kita duga. Ilmu tanpa praktek hanyalah teori kosong. Maka mari mulai dari langkah kecil hari ini. Kita sering mendengar nasihat tentang doa, sabar, dan ikhtiar, tapi banyak yang bingung bagaimana memulainya. Padahal kunci perubahan ada pada tindakan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. 1 doa, 1 langkah, 1 keberanian setiap hari bisa mengubah arah hidupmu. Jangan tunggu sempurna, cukup mulai dari yang paling mudah. Awali malam ini bukan besok, karena perubahan dimulai dari keputusan sekarang. Sebelum tidur, sempatkan 1 menit untuk berdoa dengan hati tulus, minta kekuatan menghadapi hari esok. Bangun subuh, luangkan waktu sejenak untuk sujud panjang atau membaca 1 ayat Al-Quran. Jangan remehkan hal kecil ini, karena inilah yang menyalakan energi ruhani untuk menapaki hari-hari penuh tantangan. Buat daftar, karena setiap masalah besar hanya bisa diselesaikan dengan langkah kecil yang tertata. Kalau sedang terlilit hutang, tulis semua jumlahnya, lalu urutkan dari yang terkecil. Bayar 1 persatu sesuai kemampuan. Kalau sedang mencari pekerjaan, targetkan minimal kirim 1 lamaran per hari. Kalau sedang sakit, ikuti pengobatan sekaligus jaga doa. Dengan begitu, masalah yang tadinya terasa gunung besar, berubah menjadi anak tangga yang bisa dinaiki perlahan. Jangan lupa, Allah mencintai hamba yang bergerak, maka jangan berhenti di doa saja. Setelah berdoa, kuatkan ikhtiar nyata. Cari informasi, hubungi orang-orang yang bisa menolong, datangi masjid atau lembaga sosial yang mungkin punya solusi. Perubahan besar sering dimulai dari keberanian kecil untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Ingat, Allah menjanjikan pertolongannya bagi mereka yang tidak hanya berharap tapi juga berusaha. Ingatlah, malam paling gelap selalu disusul oleh fajar paling terang. Cobaan yang kamu hadapi hari ini bukanlah tanda akhir, melainkan pintu menuju kebangkitan. Seberat apapun masalahmu, Allah bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Seperti orang yang jatuh lalu berdiri kembali, kamu pun bisa bangkit. Harapan itu nyata selama kita tidak menyerah dan tetap berpegang pada tali Allah. Kuncinya ada pada hati. Apakah kamu memilih putus asa atau tetap percaya pada janji Allah? Allah berfirman bahwa jangan pernah berputus asa dari rahmat-Nya. Bahkan dosa sebesar gunung pun bisa diampuni,
apalagi hanya masalah dunia. Selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, melunasi hutang, memperbaiki hubungan, dan meraih keberkahan. Maka jangan biarkan dirimu terkubur oleh rasa gagal. Setiap doa yang kamu panjatkan hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan berhenti berharap meskipun jawaban belum datang. Bisa jadi Allah simpan jawaban itu untuk waktu yang paling tepat. Ingat, ujian hanya sementara, tapi balasan bagi orang yang bersabar dan berdoa adalah kekal. Jadikan setiap air mata sebagai saksi bahwa kamu tidak menyerah. Biarlah Allah yang menjawab dengan cara terbaiknya. Mari kita akhiri dengan doa agar hati kita semakin kuat dan langkah kita semakin yakin. Ya Allah, lapangkan dada kami yang sempit, kuatkan langkah kami yang rapuh, mudahkan jalan keluar dari setiap kesulitan, dan gantikan setiap air mata dengan senyuman. Jadikan ujian kami sebagai sebab naiknya derajat kami di sisi-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.